Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Syamimi dengan NIM 2316030143. Pada sesi video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dosen pengampu Ibu Prima Kurniati Hamzah. Baiklah, di layar sudah terlihat jelas semua data yang telah diberikan. Ada beberapa variabel yang akan kita uji untuk mengetahui korelasi antara variabelnya. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah semua data yang ada di Excel ini kita pindahkan ke software SPSS dengan cara Ctrl A, lalu Ctrl C, dan kita salin dia ke software SPSS dengan cara paste with variable names. Nah, inilah data yang dihasilkan. Jadi, pada data ini terdapat beberapa variabel yang akan kita uji. Di antaranya jenis kelamin, umur, etika kerja, disiplin, motivasi, dan kinerja. Untuk jenis kelamin dan umur ini merupakan suatu variabel kategorik, dikarenakan isinya berupa kelompok atau kategori dan bukan angka untuk dihitung. Contohnya, jenis kelamin ini dia memiliki kategori laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk umur ini dia memiliki kategori kurang dari 45 tahun dan 45 sampai 65 tahun. Sedangkan untuk etika kerja, disiplin, motivasi, dan kinerja merupakan suatu variabel yang numerik, karena isinya berupa angka dan bisa kita hitung. Selanjutnya, untuk variabel kategorik ini, yakni jenis kelamin dan umur, kita berikan dia value. Tujuannya adalah agar nantinya data kita bisa diproses oleh SPSS. Karena software hanya bisa membaca angka dan bukan teks. Jadi, untuk jenis kelamin, boleh kita kasih value 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Selanjutnya, pada variabel umur juga kita berikan dia value 1 dan 2. 1 untuk kurang dari 45 tahun dan 2 45 sampai 65 tahun. 2, 1. Jika kita tidak memberikan value pada variabel kategorik, dikhawatirkan data kita tidak akan diproses oleh SPSS. Bahkan nanti bisa terjadinya error. Harap teliti ya teman-teman. Nah, setelah itu masuk kita pada variabel view. Nah, untuk jenis kelamin, kita ganti tipenya menjadi numerik. Oke. Dan untuk values-nya, kita kasih dia 1 tadi untuk laki-laki, add, dan 2 untuk perempuan, add, dan oke. Begitu juga untuk umur, tipenya kita ganti dia menjadi numerik, lalu oke.
Dan values-nya tadi 1 untuk kurang dari 45 tahun, add, dan 2 untuk 45 sampai 65 tahun. Add, dan oke. Nah, kembali ke data view. Baik, untuk soal pertama adalah dia bertanya mengenai bagaimana korelasi antara jenis kelamin dan umur. Jenis kelamin sebagai variabel dependen dan umur sebagai variabel independen. Jadi, karena jenis kelamin dan umur ini dia sama-sama suatu variabel kategorik, maka kita menggunakan uji square. Nah, ini konsepnya. Jika variabel sama-sama kategorik-kategorik, maka kita menggunakan uji square. Lanjut, kita uji korelasi antara jenis kelamin dan umur. Caranya adalah klik Analyze, Descriptive Statistics, Cross Steps. Nah, untuk rows, kita masukkan variabel yang independen. Sedangkan untuk columns, masukkan variabel dependen. Tadi jadi jenis kelamin dia masuk ke columns karena dependen dan umur masuk ke rows karena dia independen. Selanjutnya, pada statistik, kita centang chi-square karena kita menggunakan uji chi-square. Continue, lalu cells, centang expected. Continue. Dan oke. Maka inilah hasil output dari uji korelasi antara jenis kelamin dan umur. Pada tabel cache processing summary ini, maksudnya adalah bahwa data kita telah diproses sebesar 100% dengan jumlah responden 30 orang. Sedangkan untuk tabel cross tabulation-nya menjelaskan bahwa umur kurang dari 45 tahun itu laki-laki berjumlah 16 orang, sedangkan untuk perempuan berjumlah 0 orang. Dan untuk umur 45 sampai 65 tahun, laki-laki berjumlah 0 orang dan perempuan berjumlah 14 orang. Jadi total keseluruhannya adalah 30 orang. Baik, untuk mengetahui korelasi antara jenis kelamin dan umur ini adalah kita berpatokan pada persen chi-square-nya, yakni pada nilai signifikan asimptotiknya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan kecil dari 0,05, maka ada hubungan. Sedangkan jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Jadi, untuk korelasi antara jenis kelamin dan umur ini, nilai signifikannya adalah sebesar 0,000, di mana nilai 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dan jenis kelamin. Hal ini dapat diartikan pula bahwa umur seseorang mempunyai korelasi dengan jenis kelaminnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua, yakni bagaimana korelasi antara kinerja dan motivasi. Jadi, apakah motivasi seseorang akan mempengaruhi pada kinerjanya? Nah, dikarenakan kinerja dan motivasi ini dia merupakan suatu variabel yang sama-sama numerik,
maka perlu kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya adalah klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Nah, pindahkan motivasi dan kinerja ke kolom Dependent List. Selanjutnya, Plots. Pastikan normality plot width test-nya tercentang, karena kita akan menguji normalitasnya. Continue. Dan oke. Nah, inilah hasil uji normalitas antara motivasi dan kinerja. Dengan tingkat nilai signifikannya adalah sebesar 0,000. Jadi, untuk pada uji normalitas ini, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data kita ini kurang dari 100 orang. Sedangkan kalau jika lebih dari 100 orang, barulah kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi, nilai signifikannya untuk motivasi dan kinerja itu sama-sama sebesar 0,000. Untuk dasar pengambilan keputusan, mengetahui suatu variabel itu normal atau tidak adalah jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,005, maka dia tidak normal. Sedangkan jika dia lebih besar dari 0,05, maka normal. Jadi untuk motivasi dan kinerja ini, nilai signifikannya ini sebesar 0,00, di mana dia itu lebih kecil dari 0,05, maka untuk variabel motivasi dan kinerja itu dia tidak normal. Baik, kita lihat pada konsepnya. Jika variabelnya numerik-numerik dan tidak normal, maka kita menggunakan korelasi Spearman. Oke, lanjut kita uji korelasi antara kinerja dan motivasi. Caranya adalah klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu pindahkan motivasi dan kinerja ke kolom Variables. Nah, pada correlation coefficient-nya, kita centang Spearman, karena tadi data kita itu tidak normal. Lalu, oke. Nah, inilah hasil uji korelasi antara motivasi dan kinerja. Untuk menentukan apakah suatu variabel tersebut berkorelasi atau tidak adalah jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka ada hubungan. Sedangkan jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Untuk motivasi dan kinerja, nilai signifikannya adalah sebesar 0,000, di mana dia itu lebih kecil dari 0,05. Maka antara motivasi dan kinerja itu mereka saling berkorelasi. Pada tabel ini juga terlihat bahwa tingkat korelasi koefisiennya adalah sebesar 0,708. Jadi perlu kita cek pada panduan tingkat hubungan 0,708 ini sebenarnya masuk ke tingkat hubungan yang seperti apa. Jadi kita cek terlebih dahulu. Nah, untuk nilai signifikan 0,708 itu masuk pada interval koefisien di antara 0,71 sampai dengan 0,90 dengan keeratan korelasi yang kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kinerja itu
saling berkorelasi dengan tingkat korelasi kuat sebesar 0,708 dan bentuknya hubungannya adalah positif, di mana semakin tinggi motivasi, maka semakin pula tinggi kinerja seseorang. Dan sebaliknya, semakin rendah motivasi, maka semakin rendah pula kinerjanya. Lanjut, kita uji korelasi antara kinerja dan disiplin. Jadi, karena dia sama-sama numerik, maka kita perlu uji normalitasnya terlebih dahulu. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Untuk motivasi ini kita keluarkan dan kita masukkan disiplin. Lalu pada plots, pastikan normality plot width test-nya tercentang. Continue. Dan oke. Nah, inilah hasil normalitas antara variabel kinerja dan disiplin. Untuk variabel kinerja, memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Berarti dia lebih kecil dari 0,05, maka variabelnya tidak normal. Begitu juga dengan disiplin, nilai signifikannya adalah sebesar 0,016 dan dia lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak normal juga. Jadi, jika dia variabelnya numerik-numerik dan normalitasnya itu tidak normal, maka kita menggunakan korelasi Spearman. Lanjut, kita uji. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, untuk motivasi ini kita keluarkan dan kita masukkan disiplin. Pastikan correlation coefficient-nya itu Spearman. Lalu, oke. Nah, inilah hasil uji korelasi antara kinerja dan disiplin. Untuk nilai signifikannya adalah sebesar 0,830. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk kinerja dan disiplin ini dia tidak saling berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Dan dapat kita lihat juga tingkat korelasi koefisiennya adalah sebesar 0,041. Jadi kita cek 0,041 itu masuk pada tingkat hubungan yang seperti apa. Kita cek. Baik, untuk hubungan sebesar 0,041 itu dia masuk di rentang interval koefisien di antara 0,00 sampai dengan 0,20 yang menunjukkan keeratan korelasinya yang sangat lemah. Jadi, kesimpulannya adalah disiplin dan kinerja itu tidak saling berkorelasi. Dan tingkat korelasinya itu sangat lemah, sebesar 0,041. Dan bentuk hubungannya adalah positif, di mana semakin tinggi disiplin, maka semakin tinggi kinerjanya. Dan sebaliknya, semakin rendah disiplin, semakin rendah pula kinerjanya. Lanjut, kita uji korelasi antara kinerja dan etika kerja. Etika kerja dan kinerja ini merupakan suatu variabel numerik-numerik, maka harus kita uji normalitasnya terlebih dahulu. Caranya, klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, untuk disiplin kita keluarkan dan kita masukkan etika kerja. Plots, pastikan normality plot width test-nya tercentang. Continue. Dan oke. Nah,
Ini adalah hasil dari uji normalitas antara kinerja dan etika kerja. Untuk variabel kinerja, nilai signifikannya adalah sebesar 0,000, yang berarti dia lebih kecil dari 0,05. Maka untuk kinerja, variabelnya tidak normal. Sedangkan untuk variabel etika kerja, nilai signifikannya adalah sebesar 0,378, yang berarti besar dari 0,05. Maka untuk etika kerja, dia variabelnya normal. Namun, dikarenakan adanya salah satu variabel yang tidak normal, maka kita menggunakan uji non-parametrik, yakni yang tidak normal. Jadi, ingat, numerik-numerik, kemudian dia datanya tidak normal, maka kita menggunakan korelasi Spearman. Baik, lanjut kita uji korelasi antara etika kerja dan kinerja. Caranya, klik Analyze, Correlate, Bivariate, Disiplin kita keluarkan, dan kita masukkan etika kerja. Pastikan Spearman-nya tercentang. Lalu oke. Nah, inilah hasil dari uji korelasi antara kinerja dan etika kerja. Adapun nilai signifikannya adalah sebesar 0,355, yang berarti dia lebih besar dari 0,05. Maka untuk kinerja dan etika kerja, dia tidak saling berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Adapun tingkat korelasi koefisiennya adalah sebesar min 0,175, yang berarti tingkat hubungannya adalah sebesar 0,175 dengan bentuk hubungan yang negatif. Baik, kita cek pada panduan tingkat hubungan. 0,175 itu masuk ke tingkat hubungan yang seperti apa? Jadi, untuk 0,175, dia masuk pada interval koefisien di antara 0,00 sampai dengan 0,20 yang menunjukkan keeratan korelasi yang sangat lemah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika kerja dan kinerja itu tidak saling berkorelasi dengan tingkat korelasi yang sangat lemah sebesar 0,175 dan bentuk hubungannya adalah negatif. Kalau negatif berarti dia itu hubungannya tidak baik. Dapat diartikan pula semakin tinggi etika kerja, maka semakin rendah kinerjanya. Dan sebaliknya, semakin rendah etika kerja, maka semakin tinggi kinerjanya. Baik, dari 4 pertanyaan yang telah diberikan, ada 2 variabel yang berkorelasi dan ada pula 2 variabel yang tidak saling berkorelasi. Untuk variabel jenis kelamin dan umur, serta variabel kinerja dan motivasi itu dia saling berkorelasi. Sedangkan untuk variabel kinerja dan disiplin serta variabel kinerja dan etika kerja, mereka tidak saling berkorelasi. Baiklah, sampai di sinilah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.